Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Anak-anakku SMP Darul Hikam yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kepala keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut sebagai bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh dari kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu nisfu sabri, puasa itu separuh daripada kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar, haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum. Padahal makanan dan minuman itu milik sendiri, tapi kita menahan diri dari tidak mengkonsumsinya. Demikian pula istri cantik, pasangan yang halal, namun ia menahan diri tidak mencampurinya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat, dari marah meskipun ia dipancing-pancing orang lain. Dijawabnya, ini soimun, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang insya Allah canangkan melalui puasa, dan telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Di antaranya adalah keutamaan sabar. Yang pertama, akan mendapatkan pahala tanpa batas. Yang kedua, mendapatkan mayatullah. Yang ketiga, mendapatkan kunci kebaikan. Yang keempat, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa hakikat sabar adalah, yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan, dan yang ketiga, sabar dalam mendapatkan musibah. Keutamaan sabar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan keutamaan orang yang sabar. Sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Berikut ini 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini. Tidak seperti amal lain, puasa akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibatasi pahalanya. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yang kedua yaitu mendapatkan mayatullah. Keutamaan sabar yang kedua, mendapatkan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, ridhonya, dan karunia-Nya.
Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah sebagai kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Sesungguhnya menakjubkan perkara yang didapatkan oleh seorang muslim, urusan baik baginya, dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang muslim. Jika mendapat kelapangan, dia bersyukur dan itu baik baginya, dan jika mendapat kesempitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Yang keempat, selalu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan sabar berikutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya, ia akan dijaga olehnya. Jika ada yang memusuhinya, maka Allah yang akan membelanya. Yang kedua adalah hakikat sabar. Tidak seperti yang dikira banyak orang yang sabar itu menerima segala sesuatu dengan sukarela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan ketika kita diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ketika Allah melarang sesuatu kepada kita, maka kita untuk senantiasa berusaha menghindarinya. Dan yang ketiga, sabar dalam mendapatkan musibah. Ketika kita ditimpa ujian, musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji, maka kita berusaha untuk senantiasa terus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.